Halo semuanya, welcome back to Tekina Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Oke, kali ini kita akan seperti biasa coba ngoprek-ngoprek lagi ya. Kita coba hands-on lagi dan rencananya gue episode kali ini mau bahas tentang Ansible. Jadi kita akan ke playlist Ansible lagi. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngasih pengumuman nih bahwa kalau di episode kali ini ada yang beda kan ya. Ya gue tau lah kalian udah pasti ngeh sendiri ya kalau dibandingin dengan video-video sebelumnya. Di episode kali ini gue yang beda itu adalah gue coba untuk in frame atau coba untuk face cam. Tapi sebenarnya ini belum apa ya, bukan belum ya, lebih kepada gue sebenarnya mau coba-coba dulu aja sih ini tuh worth apa enggak, maksudnya cocok enggak dengan guanya sendiri gitu ya. Maksudnya juga kan pasti ada plus sama minusnya ya setahu gua ya, karena yang udah sejauh ini gua coba itu ternyata emang ada enak-enaknya sih facecam ini, atau cuma sekedar share screen gitu kayak yang udah-udah. Dan kalau kedepannya itu bakalan akan seperti ini bisa jadi, ataupun tidak juga, atau balik lagi ke share screen kayak biasa juga bisa jadi. Intinya sih kalau gue akan melihat kondisinya aja dulu ya, kondisional aja gitu intinya. Konten ini tuh perlunya nantinya itu mendingan facecam atau cuma sekedar share screen. Jadi itu aja sih pengumumannya, dan semoga kalian tetap bisa menikmati konten-konten Tekinet ini ya. So ya, gak usah lama-lama dan kita bisa langsung balik lagi aja ke inti yang mau kita ngoprekin hari ini, yaitu Ansible. Alright, jadi sekarang mau bahas Ansible-nya tuh, bahas spesifik apanya. Jadi kalau sekarang itu gue mau bahas tentang inventory. Kalau sebelumnya episode terakhir juga bahas inventory, kenapa ini membahas inventory lagi? Alasannya karena memang rencananya episode ini episode re-upload. Gua ngerasa episode sebelumnya tuh kayak kurang aja gitu, ada beberapa informasi yang bahkan gak kebahas padahal penting. Jadi ya semoga episode re-uploadnya lebih baik ya daripada episode yang sebelumnya. Jadi inventory itu apa? Inventory itu sendiri di Ansible itu adalah mereference ke sebuah file yang berfungsi untuk menampung semua target-target VM yang nantinya akan diorkestrasi atau dikelola oleh si Ansible itu sendiri. Ansible itu sendiri sekedar mengingatkan lagi kalau ini adalah sebuah tools yang secara officialnya sih sebutannya configuration management tools. Ya berarti fungsinya itu adalah tools untuk manage setiap konfigurasi yang kalian inginkan dan membantu kalian untuk menerapkannya ke masing-masing target, ke masing-masing VM yang ingin kalian konfigurasi seperti yang kalian inginkan. Jadinya tujuan akhirnya kan nanti konfigurasinya lebih standardized gitu ya, semuanya bisa ke konfigurasi sesuai dengan standar yang kalian inginkan gitu. Lalu Ansible ini juga berkomunikasi dengan protokol SSH. Jadi nanti antara Ansible mesinnya sama target mesinnya itu komunikasinya menggunakan port SSH by defaultnya. Dan gue nggak, setahu gue emang cuma SSH sih pilihannya yang paling lokal itu kan kalau ke Ansible-nya sendiri ya, mesinnya yang gitu. Jadi Ansible connection itu ada dua kalau di Ansible ini, yaitu SSH melalui port SSH atau melalui localhost gitu ya. Dan karena ini menggunakan SSH, protokol SSH, jadi pastikan kalian mengkonfigurasi target mesin kalian itu udah disiapkan untuk membuka port SSH, yaitu port 22. Atau kalau kalian punya custom port untuk SSH, protokol SSH ini nantinya silakan di define di inventory file itu sendiri, dan itu salah satu fungsi dari inventory file. Kembali ke awal tadi, inventory file kan untuk menampung
list dari mesin-mesin yang mau dikonfigurasi ya, tapi itu adalah fungsi dasarnya. Tapi fungsi lainnya sendiri juga nggak limited seperti apa yang tadi udah didefinisikan. Kalian juga bisa menambah beberapa properties, misalnya tadi yang udah gua sempat singgung, protokol SSH-nya, misalnya kalian menggunakan custom port untuk target mesinnya, kalian bisa define di inventory ini mesin A misalnya protokol SSH-nya itu adalah port sekian, mesin B protokol SSH-nya melalui port nomor sekian, mesin C portnya standar 22 gitu. Nah, kalian bisa define di situ properties-nya itu, termasuk seperti username-nya apa, metodologi autentikasinya seperti apa, apakah menggunakan private key atau PEM key atau bisa menggunakan seperti password, basic autentikasi password seperti biasa gitu. Lalu kalian juga bisa menambahkan properti seperti misalnya kalian menginstal interpreter Python di target mesinnya itu custom juga nih location-nya, installation path-nya tuh custom, nggak standar. Kalian bisa define juga letak interpreter Python dari target mesin itu sendiri di mana gitu. Dan oh ya, gue juga lupa kalau Ansible ini kan memang based on Python, jadi dia sangat kompatibel dengan script Python. Kalau kalian punya Python code atau script Python, kalian bisa kombinasikan penggunaan script itu dengan Ansible ini juga. Dan yang kedua, karena ini menggunakan Python, jadi setiap mesin yang ingin di manage by Ansible atau di orchestrated by Ansible, pastikan juga terinstall Python di dalamnya gitu. Jadi makanya tadi kalian di inventory Ansible ini kalian bisa menspecify lokasi installation Python-nya gitu, binary-nya itu Python-nya di mana, baik itu untuk VM target maupun si VM Ansible itu sendiri. Jadi kalau kalian instalasi Python-nya custom gitu ya, lokasi installation path-nya atau installation directory-nya kalian bisa specify di situ di inventory files ini. Jadi kurang lebih gambaran tentang inventory itu seperti itu. Inventory files itu gunanya seperti itu. Dan ketika kalian pertama kali menggunakan Ansible, sebenarnya kalian kan harus membuat sebuah directory tuh sebagai working directory kalian. Nah, sebenarnya ada dua file di situ yang by default harus ada. Yang pertama file inventory yang jelas tadi udah dibahas. Lalu yang kedua adalah file ansible.cfg, yaitu file konfigurasinya si Ansible. File ini berisi konfigurasi Ansible yang kita inginkan gitu. Misalnya pengen kita eksplisitkan bahwa file inventory-nya itu terletak di lokasinya di directory ini. Nah, itu bisa kalian specified atau eksplisitkan di file Ansible CFG itu sendiri gitu. By default tentunya Ansible ini ada global konfigurasinya by default. Tapi kenapa di working directory ada lagi file konfigurasi Ansible, itu tujuannya karena untuk memberikan fleksibilitas ke user supaya si user bisa lebih fleksibel menentukan, karena kan user bisa jadi punya lebih dari satu project gitu kan, dan setiap project itu treatmentnya berbeda, maka Ansible membuat skema global konfigurasi dan lokal konfigurasi, yang mana lokal konfigurasinya itu ada di masing-masing working directory kalian. Tentu saja cara recommendednya ya kalian tetap menuliskan lokal konfigurasinya sesuai kebutuhan kalian, tidak langsung menggunakan global konfigurasinya gitu. Global konfigurasi dan lokal konfigurasi ini nanti sifatnya saling melengkapi. Kalau konfigurasi ada yang tidak tereksplisit ditulis di lokal konfigurasi kalian di ansible.cfg itu, maka secara otomatis si Ansible udah bisa langsung
mencari ke global konfigurasinya. Jadi itu sifatnya local first lalu global nextnya gitu. Intinya apa yang tidak kalian tulis di ansible.cfg nantinya di si Ansible akan menggunakan default konfigurasi globalnya gitu. Kurang lebih penjelasannya gitu ya tentang inventory dan Ansible CFG, Ansible config. Sebenarnya kayaknya sih CFG itu singkatan dari config ya, cuman ya itu asumsi gua belum ngecek lagi. Tapi anggap aja gitu itu karena fungsinya emang sebagai configuration file Ansible gitu kan. Oke, lalu itu teorinya, lalu gimana kalau kita hands on bentukannya kayak gimana itu makhluk-makhluk file itu. Jadi ya udah kita coba langsung hands on aja ke kembali ke laptop lah gitu. Oke, pertama-tama gue kecilin dulu kali ya muka gue nih, taruh di pojok kayak video-video tutorial orang-orang. Segini kali ya cukup ya? Nah ya seginilah ya. Enggak kan yang kecilan ya, kan nggak penting ya muka guanya, yang penting informasinya ya, share screen-nya. Oke, di sini gue udah nyiapin repository, gue lanjutin aja dari repository yang udah ada. Nanti gue tinggal bikin subdirectory untuk jadi working directory-nya. Jadi gue akan coba clone dari sini. Gue perasaan udah nge-clone deh. Bentar ya, cek dulu. Aduh, waduh. Sebentar kita load dulu ya. Oh ya, ini udah di clone, jadi kalau gue nggak perlu nge-clone lagi. Oke, di sini udah gue siapin episode 3 ini dan gue cukup tinggal bikin directory baru, lesson 01 aja kali ya. Nah, dengan nama lesson 01 atau training aja, training. Kita hands on kan, practice aja. Aduh. Ya, tulisannya practice ini ada tulisannya ya udah gitu aja lah ya. Sorry nih nggak terlalu bagus nih, nggak terlalu kreatif gitu ya penulisannya, tapi intinya gitulah, kita buat satu directory baru untuk jadi working directory. Di sini kita buat file lagi dan beri nama filenya, umumnya ya dikasih nama host. Cuman sebenarnya kalian bisa rename atau ganti namanya dengan nama apapun yang kalian ya inginkan, misalnya inventory aja, inventory 01 misalnya kayak gitu ya, contoh aja ini mah. Nah di sini kita spesifikkan target mesin apa yang ingin kita coba manage by Ansible ini gitu. Oh ya, untuk penulisannya seperti apa? Biasanya itu penulisan inventory list dari target mesin itu adalah dengan cara di grouping gitu. Pertama kita buat groupingannya, misalnya gini deh. Bayangin dulu ada 4 buah mesin gitu ya. 5 buah mesin. Yang pertama itu jadi role-nya itu jadi load balancer. Di belakang load balancer itu ada web server, ada 2 web servernya, web server 01 sama web server 02. Nah di belakang web server itu ada satu VM yang jadi database VM. Lalu di belakangnya lagi ada, bukan di belakangnya lah, ini nggak ada di struktur tapi masih dalam satu network, ada mesin Ansible-nya gitu. Jadi kita bisa grouping misalnya dengan cara load balancer-nya dulu. Misalnya load balancer-nya kita nama LB01. Nah ini kan nama hostname-nya misalnya. Kalian bisa grouping dengan cara membuat grup, formatnya seperti ini, kurung buka siku. Lalu kalian tulis misalnya grup apa nih, LB1 ini, grup load balancer. Nah jadi dalam penulisan inventory-nya ini, yang di dalam kurung ini groupingnya gitu. Ini grupnya namanya load balancer dan ini namanya hostname-nya gitu. Lalu kita tambahkan lagi di sini. Sebenarnya gue udah nyiapin untuk biar lebih cepat aja.
Jadi harap maklumnya gue copy paste aja di sini. Seperti ini misalnya contohnya. Jadi di sini dari struktur file inventory ini kita bisa tahu bahwa ada VM namanya LB01, WebApp01, WebApp02 dan DB01. Dan VM ini terbagi di masing-masing grupnya. LB01 grupnya di load balancer, WebApp01 dan WebApp02 grupnya web server, dan DB01 grupnya database gitu. Dan pastinya Ansible mesinnya juga harus kita tulis. Misalnya kita masukkan kategori grupnya itu adalah controller. Nah, atau kalian bisa tulis Ansible juga ya terserah ya. Jadi grup controller ini tugasnya mengkontrol mesin-mesin yang lain. Dan di dalam grup controller ini ada mesin yang bernama Ansible 01 yang mana itu adalah mesin kita gitu. Terus apakah Ansible mesin kita harus satu network dengan semua VM di sini? Gak mesti, yang penting koneksi SSH-nya terhubung atau terbuka untuk mesin Ansible ini. Jadi kalau kalian menggunakan public IP juga ya bisa-bisa aja gitu. Yang penting kan komunikasi Ansible kan tadi kan menggunakan SSH, jadi yang pastikan mereka semua nih mesin-mesin targetnya ini listen protokol SSH dan listen ke at least mesin Ansible kitanya ini sebagai yang nantinya memanage mereka itu listen juga ke mesin Ansible-nya ini gitu, listen ke IP Ansible-nya ini gitu. Intinya sih pastikan konektivitasnya itu sudah berjalan gitu, sudah aman gitu, nggak ada yang menghambat di tengahnya, intinya kayak gitu aja sih. Oke, sorry. Tadi Ansible sendiri kan punya koneksi SSH, tapi ada juga koneksi yang satunya lagi koneksi lokal. Nah, untuk koneksi lokal tentunya Ansible kita tidak bisa mendefine koneksi lokal itu misalnya di DB01, WebApp02, 01, LB01 nih nggak bisa nih. Karena posisinya mereka beda VM atau beda mesin. Terserah sih mau ini VM, mau real server atau kalian sekedar punya lab sendiri yang kalian punya banyak komputer gitu, Linux komputer atau komputer water lah intinya yang pengen di-manage sama Ansible ini. Ya terserah, intinya ini udah beda instance gitu kan. Nah, karena udah beda instance, udah terhalang dengan network, yang semua ini nih, yang di atas ini nggak bisa nih kalau menggunakan Ansible connection-nya selain SSH. Yang bisa menggunakan Ansible selain SSH itu adalah ya si lokalnya si Ansible ini sendiri gitu. Yaitu connection yang namanya connection lokal, yaitu Ansible connection lokal. Ya ini seperti ini contoh. Nah, ini adalah penulisan untuk properties ketika kita ingin menspesify atau mengeksplisitkan jenis koneksi apa ke Ansible ke mesin tersebut gitu. Misalnya dalam hal ini Ansible 01 gitu. Ini bisa diganti SSH. Pastikan SSH-nya listen ya ke port 02 dan at least SSH-nya listen lah ke diri sendiri gitu ke 127.0.0.1. Nah, karena ini sifatnya dia mau memanage dirinya sendiri, dia juga bisa menggunakan connection selain SSL yaitu connection lokal. Jadi tanpa ada autentikasi kan jadinya. Lebih gampang gitu. Nah, kurang lebih gini nih, secara mendasar seperti ini sih Ansible inventory itu gitu. Tentunya nanti ada banyak yang bisa kita tambahkan properti seperti ini. Contohnya Ansible connection yang per saat ini baru kita oprek gitu ya, tapi nanti bakalan banyak sih, ada beberapa sih intinya yang properties yang lain gitu. Cuman sampai sini dulu, kita coba copy dulu, kita coba SSH ke dalam. Nah, ini mesinnya. Kita coba masuk ke working directory-nya. Clear dulu, lalu di sini kita coba menginputkan sebuah komen.
Wait, kayaknya kalian nggak bisa ngeliat ya. Gue lupa nambahin terminal gue ke share screen. Jadi gimana ya caranya? Oh ini aja nih, gue pakai internal terminalnya VS Code seperti ini. Intinya tadi kalian buka terminal kalian, lalu masuk ke working directory-nya ya, gitu ya. Soalnya tadi nggak sempat ke record kan ya. E3 nah seperti ini, maksudnya kalian masuk ke inventory sih, ke working directory di mana inventory kalian berada. Lalu dari sini kita bisa coba tes komen dengan cara memasukkan komen sederhana aja, ansible min list host all. Waduh, lupa lagi. Ya, jangan belum juga nih. Nah, intinya keluarnya kayak gini harusnya. Tapi di sini kalau kalian perhatikan hostnya itu 0. Padahal di sini kita udah menambahkan beberapa list host-host yang ingin jadi targetnya. Ya karena kita juga harus menspecify nama inventory filenya. Jadi dengan cara ketik min i itu artinya inventory, lalu specified path-nya, path di mana file inventory kita itu berada. Dari sini kalau dia enter ya keluarlah ada 5 host di sini, yaitu Ansible itu sendiri, lalu ada DB01 web app, mesin web 0102 mesin web app, intinya web server, lalu ada mesin LB gitu. Tapi ini belum terlalu membuktikan apapun ya, belum membuktikan bahwa fungsi dasar dari Ansible itu sendiri ya. Ini cuma sekedar menampilkan host-hostnya aja gitu. Tapi seenggaknya karena topik pembicaraan kali ini itu adalah inventory-nya Ansible, jadi kurang lebih yang mau ditunjukin di sini itu ini caranya kalau kalian mau tahu atau mau list inventory file kalian gitu dengan komen Ansible. Bisa sih langsung tinggal lihat buka buka filenya ya. Cuman ya ini sekedar mencoba-coba komen Ansible-nya sih sebenarnya. Lalu di sini tadi awal-awal sempat dibahas juga Ansible CFG ya. Di sini kita coba buat Ansible CFG .cfg seperti ini. Kita oprek juga Ansible CFG ini. Tadi kan ingat kan ya, Ansible CFG itu fungsinya itu untuk konfigurasi Ansible itu sendiri gitu. Ansible ini kalau tidak kita eksplisit di Ansible CFG, di lokal Ansible CFG, dia akan by default mencari atau menggunakan default konfigurasi globalnya gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan global konfigurasinya Ansible itu, maka di global konfigurasinya dia tidak mendefine ada file inventory. Nah, seperti ini. Karena inventory yang kita maksud di sini adalah inventory lokal kita, inventory yang sudah kita custom dari mulai file name-nya sampai list dari mesin-mesin apa yang di populate di file inventory itu gitu. Karena Ansible global default configuration Ansible ini gak tahu di mana letak inventory file kalian yang custom itu atau yang lokal ini dalam hal ini, jadi dia tidak bisa membacanya. Jadi di sini alhasil hostnya itu didetect 0 gitu. Tapi untuk mengakali itu kita bisa membuat lokal konfigurasinya, lokal konfigurasi si Ansible-nya itu sendiri. Kalian bisa
create manual seperti yang udah gua lakukan, atau kalian tinggal buat atau eksekusi sebuah command Ansible seperti ini. Ansible config init disable minte all Ansible, nama file Ansible-nya apa? Ansible.cfg. Sorry, nama file konfigurasi lokal configuration Ansible-nya yaitu Ansible cfg beserta path-nya. Path-nya kita taruh di working directory. Jadinya kalau di enter harus jadi otomatis create ya seperti ini. Kalau kita klik di dalamnya sudah ada template konfigurasi yang by default Ansible punya gitu. Global configuration juga konfigurasi default yang gue maksud itu ya seperti ini semua. Cuman bedanya di yang kita generate melalui command Ansible config ini tidak cuman mengcopy global default konfigurasinya Ansible, tapi juga mendisable semuanya. Nah, di sini kan di disable tuh. Ini kan konfigurasinya itu kan string conversion action by default one. Nah, ini di disable dengan comment seperti ini gitu. Nah, kalau kita hapus titik komanya, dia langsung tidak bersifat komen. Nanti kalau dieksekusi dia terbaca gitu. Tapi ini gue balikin lagi. Tapi karena ini local configuration, kita cukup meng-uncomment apa yang memang kita butuhkan aja gitu. Oke, jadi nggak perlu semuanya di open gitu. Ini sebagai boilerplate aja buat kita gitu, template aja buat kita gitu. Kalau kita bingung konfigurasinya apa yang harus ditulis ya, nah dia udah ngasih clue dengan membuat template-nya ini gitu. Kalau tidak cocok buat kalian ya tinggal di komen aja. Tapi kalau cocok bisa kalian uncomment atau kalian mungkin bisa langsung buat sendiri aja di sini. Misalnya yang gini nih, kita mau mencoba membuat agar inventory file itu tidak perlu di specified gitu ya path-nya. Nah di sini nih, by default Ansible akan mencek file inventory itu dengan nama host yang seperti tadi di awal gue udah sebut. Umumnya kan nama file inventory itu host dan terletak di etc Ansible, directory etc Ansible. Cuman karena kita membuat custom di working directory kita dan namanya juga custom inventory 01, ini bisa kita ubah seperti ini misalnya. Inventory 01. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Or kalian bisa ngebalikin aja. Ini mungkin kalian mau tetap template itu tetap ada gitu ya kalau sewaktu kalian butuh. Jadi kalian nggak mau ngedelete atau nge-rename-nya, kalian ya tinggal recreate ulang aja nih inventory host ini, inventory path ini ada di under group konfigurasi apa, grup konfigurasi default. Ya udah kalian tulis aja di sini kayak begini. Nah, otomatis kalian bisa tetap keep template-nya tanpa harus di rename. Tadi di bagian mana intinya ada tadi kan ya, tanpa harus kalian rename atau delete. Tapi kalian juga bisa menambahkan konfigurasi yang memang kalian inginkan, yaitu menspecified atau mengeksplisitkan letak directory atau path-nya dari inventory file beserta custom name file name-nya itu sendiri gitu. Nah, kalau udah dibuat kayak gini, lalu kita coba lagi. Nah, dia udah otomatis terlist tanpa harus dia di-specified seperti ini, seperti ada min i-nya gitu. Nah, karena ini bisa dilakukan, kenapa ini bisa terjadi? Karena si Ansible ini by default sistemnya itu akan mengecek dulu di working directory kita apakah ada lokal Ansible konfigurasi atau lokal ansible.cfg ini. Kalau ada, dia akan baca
kalau ada pengaturan-pengaturan custom kita, dia akan mengapply pengaturan custom kita. Tapi kalau yang tidak kita eksplisitkan konfigur, dia akan menggunakan konfigurasi defaultnya, yaitu global configuration-nya gitu. Nah, kurang lebih cara kerjanya secara basic kayak gitu sih Ansible dari dalam konteks inventory dan ansible.cfg ini gitu. Ini memudahkan kalian, nantinya kalian nggak perlu selalu menspesify min-i lalu nama inventory file kalian apa gitu. Lalu juga kalian bisa menggrouping gitu Ansible configuration-nya berdasarkan working directory-nya gitu. Misalnya practice 1 ini kalau di real life-nya gitu ya, di case real-nya itu untuk misalnya kalian namanya bukan practice 01, misalnya project 01 gitu. Lalu konfigurasinya ya sebagai berikut. Nah, lalu kalian punya project lain dengan konfigurasi yang berbeda, ke konfigurasi Ansible yang berbeda gitu ya. Kalian bisa config lagi tuh di working directory project 2 ini, project yang selanjutnya itu gitu, dengan settingan Ansible ya sesuai dengan kebutuhan atau requirement dari project itu sendiri. Jadi ada lokalisasi gitu antara satu konfigurasi sama konfigurasi yang lain, satu inventory dan inventory yang lain gitu. Nah, yang tidak dikonfig oleh kalian nantinya si Ansible akan merefer ke global configuration sebagai default configuration-nya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, mungkin untuk episode inventory cukup sampai sini dulu. Dan semoga episode kali ini kan episode re-upload ya, tadi sempat disinggung di awal sebelumnya, dan jadi semoga episode kali ini lebih baik dari episode yang di replace itu, episode 3 sebelumnya yang akan digantikan dalam video ini, dan baik dari sisi delivery-nya, dari sisi informasi yang disampaikan. Semoga semuanya dari aspek-aspek manapun bisa lebih baik. Dan juga perlu gue infoin juga bahwa next episode kita sebenarnya masih ngebahas inventory, karena tadi beberapa hal juga masih belum dibahas tentang inventory ini. Properti lainnya contohnya itu belum kebahas, padahal di awal sempat gue jelaskan bahwa inventory ini biasanya penggunaannya seperti apa, ada properti apa aja yang bisa kita pakai di situ. Nah, itu semua kan belum ngebahas, jadi gue rencananya di next episode juga masih ngebahas tentang inventory, jadi gue kasih judul mungkin inventory part 2 nanti itu. Tapi untuk yang satu ini gue rasa sampai sini dulu cukup, biar durasinya juga nggak kepanjangan ya, jadinya oke lah, menurut gue cukuplah sampai sini dulu. Dan juga di akhir video selalu gue mau bilang minta maaf dulu kalau misalnya ada salah-salah kata atau mungkin ada kekurangan baik internal, eksternal, teknis non teknis gitu ya dari gue. Semoga itu tidak mengganggu kenyamanan kalian atau mengurangi bahkan mengurangi kualitas informasi yang disampaikan. Semoga enggak ya. Dan kita juga atau gue juga sendiri cukup terbuka kalau kalian mau ngasih kritik saran di kolom komentar silakan, tapi ya please banget tolong dengan cara-cara yang baik ya, agar ekosistem sharing session kita ini ngoprek bareng kita ini tetap terjaga gitu ya. Dan terakhir, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, please bantu share video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga tombol loncengnya ya diklik ya, biar bantu-bantu support aja sih sebenarnya. Oke, thank you, sampai jumpa di next episode atau di episode selanjutnya. Bye.